Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ardiansyah Brand Maulana dengan NIM 202204048 dari kelas Manajemen I. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori-teori dan teknik komunikasi sesuai dengan pemahaman dan informasi yang saya dapatkan. Untuk yang pertama itu ada teori SR, stimulus respon. Teori ini adalah suatu teori komunikasi yang paling sederhana atau dasar dan paling tua yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov, seorang ahli fisiologi berkebangsaan Rusia pada tahun 1800-an. Teori SR ini mengasumsikan bahwa komunikasi adalah sebagai proses aksi dan reaksi secara sederhana, yang mana seperti halnya komunikator memberikan pesan, lalu pesan tersebut direspon oleh komunikan. Dalam teori SR, pesan itu diasumsikan sebagai stimulus untuk memicu respon dari penerima pesan. Respon itu sendiri dapat berupa tindakan, pemikiran, dan emosi. Pada teori ini, SR ini sendiri mengasumsikan bahwa penerima pesan itu bersikap atau sebagai aktor pasif. Dia hanya menerima pesan saja dan tidak berkontribusi aktif pada proses komunikasi. Pada teori SR terdapat berbagai unsur. Yang pertama itu ada pesan, stimulus, itu informasi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Untuk yang kedua itu ada komunikan. Komunikan itu sekelompok orang atau individu yang menerima pesan dari komunikator tersebut. Nah, untuk tambahan, pesan itu dapat berupa verbal, non-verbal, dan keduanya. Untuk yang selanjutnya itu ada respon. Itu adalah sebagai reaksi komunikan terhadap pesan yang mereka terima. Contoh dari teori SR ini sendiri yaitu sebagai berikut. Ibaratkan seorang penjual menawarkan produknya melalui iklan. Nah, penawaran produk melalui iklan tersebut itu sebagai bentuk respon, sebagai bentuk pesan atau stimulus. Nah, iklan ini tentunya ditujukan untuk calon pembeli. Calon pembeli ini diibaratkan sebagai komunikan. Nah, jika calon pembeli ini minat terhadap barang yang dipromosikan tadi dan membelinya, itu adalah sebagai bentuk respon. Untuk yang selanjutnya itu ada teori resepsi aktif. Teori resepsi aktif mengasumsikan bahwa penerima pesan adalah sebagai aktor aktif dan berperan penting dalam proses komunikasi. Dalam artian, penerima pesan itu tidak hanya menerima pesan, tapi dia tuh juga dapat memberikan makna akhir pada pesan yang dia terima. Dalam teori resepsi aktif ini tentunya sangat berlawanan pada teori yang saya jelaskan tadi, yaitu teori stimulus respon. Karena pada stimulus respon itu penerima pesan itu hanya menerima pesan saja, atau dia sebagai aktor pasif, dia tidak berkontribusi pada proses komunikasi. Untuk teori persepsi aktif ini dapat teori persepsi aktif ini dikemukakan pertama kali oleh Stuart Hall pada tahun 1937. Nah, beliau itu memberikan pendapat bahwa
makna itu tidak hanya didapat dari sumber informasi atau dari komunikator, melainkan bisa didapat dari penerima pesan. Nah, penerima pesan itu menginterpretasikan pesan yang dia dapat berdasarkan keyakinan, pengetahuan, pengalaman yang dia dapat. Pada intinya itu, pada teori ini tuh menjelaskan bahwa makna pesan itu tidak hanya satu saja seperti pada teori SR, melainkan dapat berbagai makna pesan. Makna pesan dapat berbagai macam sesuai dengan persepsi dari setiap penerima pesan atau komunikan. Seperti halnya gini, seperti contoh, ada dua orang melihat atau menonton film dokumenter sejarah. Satu orang ini mengasumsikan atau dia berasumsi berpendapat atau dia dapat mengambil makna pada suatu film ini itu hanya sebagai sebagai kejadian masa lalu. Tapi yang satu lagi dia mengasumsikan bahwa sebagai bentuk kritik terhadap kekerasan yang telah dilakukan oleh penjajah atau pemerintah. Nah, dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang itu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang berbeda. Untuk yang ketiga itu ada teori 3P. Teori 3P ini sendiri dikemukakan oleh Profesor Albert Mehrabian. Profesor Albert Mehrabian ini telah mempelopori banyak bidang studi khususnya pada komunikasi pada tahun 1960-an. Nah, salah satunya hasil dari penelitiannya itu ya ini berupa teori 3P. Nah, teori 3P ini tentunya memiliki 3 komponen sesuai dengan namanya. Yang V pertama itu verbal atau kata-kata yang diucapkan oleh komunikator. Nah, ini berkontribusi terhadap pemahaman audiens sebesar 4%. Sebesar 7%, sebesar 7% terhadap audiens. 7. Untuk yang V kedua itu ada vokal. Vokal itu dapat berupa nada suara, intonasi suara, panjang pendek, dan lain sebagainya. Itu berkontribusi terhadap pemahaman audiens sebesar 38%. Dan yang terakhir itu ada visual. Visual itu dapat berupa gestur tubuh, penampilan, atau penampilan itu dalam artian pakaian ini yang kita pakai, atau seperti halnya ekspresi wajah. Itu berkontribusi terhadap pemahaman audiens sebesar 55%. Nah, dari penjelasan ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa teori 3V itu teori komunikasi yang menjelaskan bahwa komunikasi, khususnya pada komunikasi lisan, pesan yang disampaikan oleh seseorang itu tidak hanya disampaikan melalui verbal saja atau kata-kata, melainkan harus melalui vokal dan visual untuk mendorong pemahaman audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, teori 3V Albert Mehrabian ini cenderung ke penerapannya pada public speaking, tapi juga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti halnya pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi, teori 3P ini terkadang tidak dapat diterapkan tidak dapat diterapkan di berbagai hal. Seperti halnya pada saat kita audiens itu cenderung mengambil pesan atau apa yang kita sampaikan itu dari ekspresi atau gestur tubuh yang kita atau yang mereka lihat. Dia mengesampingkan dari verbal atau kata-kata yang kita sampaikan. Nah, seperti halnya kita
mempresentasikan atau kita memberikan pendapat atau klarifikasi. Nah, dalam pendapat klarifikasi itu sendiri kita memberikan kata-kata yang membujuk dan lain sebagainya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi tapi ekspresi kita seperti membuang muka atau apa dan lain sebagainya. Mereka juga akan mengambil kesimpulan berbeda dari apa yang kita sampaikan. Mungkin mereka menganggap kita bohong atau hanya omong belaka dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada teknik influencing skill, atau beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh komunikator untuk mengaruhi audiens pada saat berkomunikasi. Nah, pada teknik ini tuh terbagi menjadi empat teknik atau ya 4 komponen utama. Itu yang pertama itu ada matching. Matching itu teknik dengan cara menjelaskan diri terhadap lawan bicara, cenderung ke verbal, seperti halnya pada intonasi suara, penggunaan kata, dan nada suara dan lain sebagainya. Misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut berbicara dengan intonasi yang rendah, yang sopan, dengan bahasa yang formal. Kita juga harus menyesuaikan dengan menggunakan bahasa formal, intonasi yang rendah dan sopan, agar orang tersebut, lawan bicara yang kita itu berkomunikasi itu nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Untuk yang selanjutnya itu ada mirroring. Itu teknik meniru perilaku atau teknik meniru lawan bicara, itu cenderung ke nonverbal, seperti halnya gestur tubuh, ekspresi muka, dan penampilan. Itu misalnya kita berbicara pada orang asing. Orang asing tersebut menyapa kita terlebih dahulu dengan senyuman, maka kita juga harus membalas atau merespons sapaan tersebut dengan senyuman. Namun perlu digarisbawahi, teori mirroring ini harus dilakukan secara wajar, tidak secara berlebihan. Jika dilakukan secara berlebihan, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan dari lawan bicara kita. Untuk selanjutnya itu ada building rapport. Itu upaya mencari kesamaan terhadap lawan bicara yang bertujuan untuk mendorong kepercayaan satu sama lain. Ini seperti halnya kita berbicara juga pada orang asing di suatu tempat. Dia menanyakan ya contohnya pada suatu kereta, dia menanyakan kita menanyakan tujuan yang akan dia tuju kemana. Lalu orang tersebut merespon dengan menjawab pertanyaan kita. Nah, dari itu kita menggali informasi secara terus menerus, seperti halnya kamu mau kemana, terus kamu tahu tempat ini atau tidak, dan selanjutnya lah intinya. Intinya tuh seperti basa-basi untuk mendorong kepercayaan dan kenyamanan terhadap lawan bicara, agar lawan bicara itu nyaman, tidak terlalu kaku dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat contohnya dapat menanyakan hobi atau kegiatan yang akan dilakukan dan lain sebagainya terhadap lawan bicara. Yang keempat itu terakhir ada hand gesture. Itu gerakan tangan untuk berkomunikasi pada lawan bicara, yang bertujuan itu untuk menekankan poin atau untuk intinya membantu sebagai sarana berkomunikasi. Dapat dicontohkan seperti berikut. Pada saat kita
pada saat kita melakukan presentasi di depan halayak umum, kita menambahkan gerakan tangan dengan menunjuk-nunjuk dengan tujuan menetapkan poin-poin tertentu agar audiens itu mengerti atau paham terhadap apa yang kita sampaikan tersebut, atau apa yang kita sampaikan kepada audiens. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.